Halo, saya Dr. M. Jumpa lagi di Sekolah Kehidupan dengan topik berani mati tetapi takut hidup. Halo, kita ulas dalam fenomena terkait dengan angka bunuh diri, berani mati tetapi takut hidup. Di dunia, WHO mencatat di tahun 2023 lebih dari 700.000 kasus bunuh diri terjadi dalam tahun tersebut. Dan bunuh diri menjadi penyebab kematian keempat tertinggi bagi kelompok usia 18 sampai 29 tahun. Bagaimana di Indonesia? Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusiknas dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI atau Bareskrim Polri menunjukkan seluruh kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang tahunnya. Angka bunuh diri dilihat terus meningkat setiap tahun, bahkan bertambah hingga 60% dalam 5 tahun terakhir. Januari hingga Oktober 2024, angka kasus bunuh diri telah menyentuh angka 1023 kasus. Mari sekarang kita kupas, apa sih itu bunuh diri? Bunuh diri adalah tindakan seseorang yang disengaja untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kita sepakati batasan tersebut ya. Bunuh diri adalah tindakan seseorang yang disengaja untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, teori tentang bunuh diri itu pernah dibahas udah lama oleh seorang Émile Durkheim, sosiolog asal Prancis. Dia menyebutkan ada 4 tipe bunuh diri. Nah, mungkin ini walaupun udah lama, tetapi teori ini masih terus digunakan untuk menjelaskan perilaku mengapa manusia yang umumnya ingin selamat, ingin hidupnya terus berlangsung, tetapi malah menghack di tengah-tengah hidupnya sendiri. Seorang Émile Durkheim, sosiolog asal Prancis, menyebutkan ini. Tipe pertama, egoistic suicide, di mana bunuh diri dilakukan oleh individu yang terpinggirkan secara sosial, sehingga ia merasa sendirian dan tidak punya tempat di masyarakat. Jadi bunuh diri ini adalah sebagai solusi atas kesepian dan individualisasi yang berlebihan. Dia merasa terasing di tengah sekitarnya, begitu ya. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari, di fenomena sehari-hari, kita juga melihat beberapa kasus, sebagian dari kasus bunuh diri itu terkait dengan rasa kesepian, tidak bisa beradaptasi, tidak merasa bagian dari kelompok tertentu, kurang merasa dicintai, kurang merasa diterima. Itu menjadi alasan bagi tipe egoistic suicide, ya, karena dirinya tidak bisa engage gitu ya dengan sekitarnya yang dianggap penting. Yang kedua, tipe bunuh diri altruism suicide, di mana bunuh diri dilakukan untuk memenuhi kewajiban di dalam kelompok. Ya, ini kita bingung, mana ada sih orang bunuh diri memenuhi kewajiban dalam kelompok. Silahkan sahabat Afi melihat beberapa kasus bunuh diri massal misalnya ya, di mana ada keyakinan tertentu di dalam kelompok tertentu, ya entah keyakinan berbasis apa, tetapi kemudian itu menjadikan mereka bunuh diri bareng-bareng, ya, karena keyakinan kelompoknya. Misalnya kiamat sudah dekat atau apa, ayo mari bunuh diri massal. Nah, itu kemudian mereka lakukan itu. Lalu juga ada bunuh diri yang dilakukan misalnya dalam aksi-aksi bunuh diri pengantin, ya, orang yang kemudian mendapatkan tugas untuk membawa bom bunuh diri pada kasus-kasus atau aksi terorisme, ya, itu juga tergolong ke dalam bunuh diri yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban kelompok, ya. Jadi di dalam bunuh diri tipe altruism ini, bunuh diri alasannya adalah karena dia dalam tanda petik mengorbankan diri untuk keyakinan atau keputusan kelompok, begitu ya, kewajiban-kewajiban di dalam kelompok. Yang ketiga, disebutnya anomic suicide. Nah, anomic itu adalah di dalam sosiologi juga dikenalkan oleh Émile Durkheim, itu disebutkan sebagai keadaan yang kacau atau tidak jelas.
Itu anomik, ya. So, anomic suicide adalah bunuh diri yang dilakukan seseorang pada saat ia mengalami kesulitan hidup. Saat kondisi itu sedang kacau, kehidupan ini sedang tidak baik-baik saja, terjadi perubahan yang bersifat tiba-tiba. Kalau sahabat menyaksikan dan melihat dari sejarah, pada waktu misalnya terjadi resesi ekonomi ya di dunia, ya, itu banyak sekali orang-orang yang kemudian juga meninggal dengan keputusan untuk bunuh diri. Karena pada waktu itu sangat sulit, ya, banyak hutang, banyak tidak ada harapan gitu ya, ataupun kondisi-kondisi pasca perang atau pasca bencana di mana ada perubahan besar ya dalam kehidupan, ada terjadi kekacauan sehingga orang merasa putus asa dalam ini, wah udah saya nggak bisa handle nih, semuanya berubah tiba-tiba gitu ya, dan dia tidak bisa handle. Nah itu anomic suicide, terjadi pada saat kacau, resesi ekonomi, tidak terprediksi, banyak kesulitan yang tiba-tiba besar gitu ya. Nah, yang keempat menurut Emil Durkheim adalah fatalistic suicide atau bunuh diri yang terjadi ketika individu berada di bawah regulasi yang ketat. Individu-individu itu ditempatkan di bawah aturan yang luar biasa, yang ekstrim, atau dia diberikan oleh kelompok besar, masyarakat atau apa, atau sesuatu yang otoritas, harapan yang terlalu tinggi ya. Nah, jadi kalau ibu dan bapak, sahabat semua melihat contoh dari fatalistic suicide, itu terjadi pada misalnya bunuh diri yang ada kasus-kasus perbudakan, ya, perbudakan, penganiayaan, dalam kondisi yang di pressure begitu rupa gitu ya, dijahatin sekian lama gitu ya, dia merasa tidak bisa keluar dari kondisi itu ya. Kalau ibu dan bapak melihat ada beberapa saya kata, nanti silahkan dicari ya, aktor dari misalnya Korea Selatan gitu ya, dengan popularitas yang hebat, tetapi kemudian memutuskan untuk bunuh diri karena merasa tidak kuat terhadap harapan atau ekspektasi masyarakat atau penggemarnya terhadap dia ya, baik tentang bentuk tubuhnya, baik tentang dia tuh harus bersikap bagaimana gitu. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, dia merasa sangat ditekan, dia merasa hidupnya tidak ada kemerdekaan, dan dia tidak kuat lagi menanggung itu ya. Itu disebut perbudakan juga ya akhirnya. Nah, tetapi bentuk-bentuk perbudakan, orang yang misalnya disiksa di penjara, orang yang dibully beramai-ramai bertahun-tahun ya, itu bisa menimbulkan fatalistic suicide ya. Jadi mereka merasa bahwa mereka ditakdirkan ya dalam kondisi seperti itu ya, memang sengsara banget, tertekan banget, dan memilih bunuh diri sebagai satu-satunya cara untuk melarikan diri dari kondisi tersebut. Karena mereka tidak bisa merubahnya, mereka tidak bisa melawannya. So mereka memutuskan itu. Nah, sahabat, bagaimanapun apapun tipe bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang, keputusan bunuh diri itu merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Sebagai sesama manusia, kita ingin mencoba melakukan sesuatu tentang itu. Apa saja faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pikiran-pikiran bunuh diri seseorang? 1. Depresi dan gangguan kesehatan mental. Memang depresi banyak menjadi biang kerok dari peristiwa bunuh diri, karena depresi mengambil atau menghisap kebahagiaan seseorang dan meninggalkan seseorang seolah-olah dalam cangkang tubuh yang isinya adalah penderitaan, kesedihan, ketidakberdayaan. Kebahagiaannya dihisap gitu ya, seperti dementor, penghisap kebahagiaan. Kondisi depresi ini membuat seseorang merasa takut, sedih, dan dalam ketakutan dan kesedihannya merasa tidak punya harapan. Sehingga memang depresi dan gangguan kesehatan mental lainnya itu bisa membawa atau menyebabkan adanya pikiran-pikiran bunuh diri. Yang kedua adalah faktor trauma dan pengalaman hidup, di mana pengalaman traumatis itu memberikan bekas, menorehkan luka yang sangat besar dalam kehidupan seseorang, di mana luka-luka itu membuat seseorang tidak bisa hidup di masa kini dan hidupnya di masa lalu.
hidupnya sekarang di masa kini, tapi ingatan-ingatannya berasal dari masa lalu, di mana peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan justru merongrongnya terus-menerus. Dan itu juga menimbulkan despair, menimbulkan keputusasaan. Lalu yang ketiga, rasa putus asa dan kekecewaan. Ya, kekecewaan hidup, keputusasaan, tidak melihat ke depan ada harapan, itu memang kondisi yang sangat tidak positif dan bisa mempengaruhi munculnya pikiran-pikiran bunuh diri. Dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan emosional, di mana setiap manusia kita dikatakan sebagai makhluk sosial. Tetapi ada saja orang-orang yang secara perasaan mempersepsikan bahwa dirinya betul-betul sendiri, tidak nyambung dengan orang lain. Nah, dibutuhkan dukungan emosional, dibutuhkan cinta dari sesamanya, dibutuhkan kehangatan, penerimaan, dibutuhkan apresiasi dari sesamanya. Nah, kurangnya dukungan emosional seringkali juga mempengaruhi pikiran-pikiran bunuh diri. Sahabat, apakah Anda pernah merasa takut hidup? Apakah pikiran bunuh diri pernah mampir di kepala Anda? Apa yang terjadi pada saat-saat itu? Dan apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Apa dan siapa yang bisa memberikan dukungan emosional kepada Anda? Mari kita apresiasi diri kita sendiri yang tegar berjuang dan berani untuk menghadapi kehidupan. Mari kita berani menghadapi kehidupan. Diri Anda sangat hebat. Sahabat, jawaban terhadap pertanyaan refleksi tadi boleh Anda bagikan di kolom komentar di Dr. M Sekolah Kehidupan, ataupun Anda bagikan secara private lewat email ke @familia.indonesia@gmail.com. Saya yang akan membaca refleksi Anda. Bagaimana mengatasi kecenderungan bunuh diri? Mari kita lihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan pertama, peran keluarga dan komunitas. Ya, sahabat, keluarga adalah lingkungan terdekat di mana dibutuhkan keberadaannya, kehadirannya, dukungannya, cintanya bagi orang-orang yang ada di dalamnya, bagi anggota-anggotanya. Ya, apakah emosional dan financial support dari anggota keluarga, apakah dinamika dan komunikasi di dalam keluarga dikuatkan, dan kemudian bagaimana agar peran-peran di keluarga semuanya berfungsi untuk menjaga dan melindungi anggota-anggotanya. Apakah sahabat pernah mendengar bahwa di dalam keluarga satu anggota sakit, satu anggota keluarganya sakit, berarti keluarga itu sedang sakit. Sama sahabat seperti tubuh kita. Begitu besar tubuh kita, begitu kompleks, satu saja sakit, kelingking saya sakit, saya merasakan kesakitan semuanya. Ya, hanya kelingking yang sakit, tapi saya merasakan seluruh tubuh saya mengatakan, oh, kami tidak baik-baik saja, kelingkingnya kejepit. Anggota keluarga seperti itu. Jangan ditinggalkan. Jangan ada anggota keluarga yang ditinggalkan, merasa sendirian, merasa tidak dicintai. Siapapun dia, ayah, ibu, dan anak-anak ataupun orang tua yang ada di dalam keluarga Anda. Lalu komunitas sebagai sistem dukungan sosial juga perlu lebih berfungsi. Kita perlu lebih peka, ya, siapapun yang ada di dalam kelompok-kelompok, misalnya sekolah, para guru, teman-teman. Kita bukan hanya sibuk kejar tugas-tugas kita selesai, tapi juga melihat bahwa mungkin di sekitar kita sedang ada orang, murid, teman yang tidak baik-baik saja. Itulah peran dukungan dari sekitar, juga termasuk di tempat kerja dan di kampus, di mana kita tahu akhir-akhir ini di tingkat pendidikan tinggi juga cukup banyak angka bunuh diri para mahasiswa. Nah,
Dibutuhkan kepekaan itu, dibutuhkan kepedulian itu di kosan, melihat bahwa kok biasanya dia begini, sekarang bagaimana, jarang keluar dan lain-lain. Dibutuhkan kepedulian dari sekitarnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan psikoterapi. Psikoterapi apa yang bisa membantu ketika ada klien, ada orang, ketika kita sedang menghadapi takut hidup? Yang bisa dilakukan pastinya mulai dari individual terapi. Ada macam-macam individual terapi yang bisa digunakan, ya, mulai dari cognitive behavior terapi, pendekatan-pendekatan yang bersifat ekspresif, pendekatan-pendekatan yang bersifat compassion, yang menggunakan compassion, banyak yang bisa digunakan. Lalu juga kita bisa melakukan pendekatan terapi keluarga, terapi pasangan, keluarga, kelompok, itu bisa dilakukan, ya. Grup terapi juga bisa dilakukan untuk orang-orang yang sedang mengalami takut hidup, ya, sehingga justru bisa saling menguatkan di dalam kelompok. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan terapi komplementer, ya, saling melengkapi berbagai terapi. Contoh misalnya individual terapi jalan, menggunakan cognitive behavior terapi, ditambah dengan menggunakan art terapi sambil menjalani grup terapi gitu ya, itu tentu akan lebih baik ketika kita bisa melakukan psikoterapi dengan memadukan beberapa psikoterapi. Dan yang ketiga, di masyarakat, bagaimanapun promosi kesehatan mental tetap perlu untuk terus-menerus dilakukan. Kampanye kesadaran kesehatan mental, pendidikan dan pelatihan keluarga-keluarga semoga akan meningkatkan awareness, ya, awareness kita semua anggota masyarakat tentang kesehatan mental. Betapa pentingnya kesehatan mental. Meskipun seringkali tidak kelihatan, tetapi kesehatan mental begitu penting dalam membuat seseorang berani menghadapi kehidupan dan produktif di dalam hidupnya. Sahabat Afi, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sahabat Afi, selamat mencintai, selamat berkarya. Sampai jumpa di sekolah kehidupan berikutnya. Bye-bye.